Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat rekan-rekan media, baik media cetak, media elektronik maupun media online. Dalam kesempatan ini yang kami sampaikan beberapa informasi penting menyangkut ASN. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sudah menerbitkan beberapa aturan yang isinya membatasi mobilitas atau pergerakan masyarakat di tengah situasi wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia. Nah, secara umum, pedoman pembatasan itu mengacu pada ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kebijakan pembatasan ini tentunya berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi para ASN. Apalagi ASN sebagai bagian atau komponen dari pemerintahan ini mempunyai peran yang sangat penting, dan oleh sebab itu Kementerian PAN dan RB dalam ini Bapak Menpan sudah menerbitkan surat edaran nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Apabila terjadi ketidaktaatan terhadap ketentuan pembatasan tersebut yang dilakukan oleh ASN, tentu ini akan mempunyai konsekuensi hukum, dalam hal ini adalah hukuman disiplin bagi ASN. Untuk itu, dan karena banyak pertanyaan dari rekan-rekan di instansi, baik pusat maupun daerah, maka BKN selaku pembina manajemen kepegawaian di Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan satu acuan atau pedoman, dan ini sudah dituangkan dalam surat edaran Kepala BKN nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 ini. Adapun konten atau isi surat edaran tersebut pada pokoknya ada beberapa. Yang pertama adalah mengatur atau mengindikasikan mengenai kategori pelanggaran. Kemudian yang kedua berisi tentang jenis-jenis hukuman disiplin yang bisa dikenakan kepada ASN. Yang ketiga, bagaimana atau tata cara untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Tentu ini kita harus mengacu pada regulasi yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang P3K, yang dia juga merefer pada PP 53 dalam hal penjatuhan hukuman disiplinnya. Kemudian yang berikutnya poinnya adalah kewajiban bagi pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas para ASN. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah kewajiban bagi pengelola kepegawaian untuk melakukan entry data berisi hukuman disiplin melalui saluran atau link SAPK BKN. Ini saya kira ada alamat linknya. Nah, untuk detail dari isi SE tersebut, nanti saya mohon berkenan Pak Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Pak Yomo untuk menyampaikan secara detail, dan selanjutnya nanti akan diteruskan dengan tanya jawab. Saya kira demikian, kami persilahkan Pak Deputi. Terima kasih Pak Wakil Kepala. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Kepala panjang lebar yang berkaitan dengan SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2020. Jadi pada prinsipnya SE ini menindaklanjuti surat edaran Menpan yang 3 kali diterbitkan di tahun 2020 ini, yang pada prinsipnya adalah larangan bagi para ASN untuk melakukan kegiatan mudik atau istilahnya bepergian ke luar daerah. Dalam 3 SE itu memang sudah dikategorikan mulai dari himbauan, larangan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Sehingga masih banyak pertanyaan untuk menindaklanjuti SE itu, bagaimana hukumannya dan cara-caranya, maka lahirlah SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2020 ini. Di dalam SE ini tadi disampaikan juga oleh Pak Waka, bahwasannya ada 3 kategori kegiatan yang dilakukan oleh ASN bepergian, yaitu ketika kegiatan itu dilakukan pada saat SE pertama ditetapkan, SE-nya Menpan, SE nomor 36. Kemudian itu tanggal 30 Maret. Yang kedua, kegiatan bepergian itu dilakukan pada saat SE yang kedua lahir, yaitu SE nomor 41 tahun 2020, dan itu dilakukannya pada tanggal 6 April, karena SE itu ditetapkan di tanggal 6 April, dan terakhir adalah kegiatan bepergian itu dilakukan setelah SE Menpan yang ketiga keluar, yaitu nomor 46 tahun 2020, tanggalnya 9 April tahun 2020. Nah, tujuan utamanya tentunya semuanya diharapkan kenapa kok PNS itu melakukan bepergian ke luar daerah atau mudik. Salah satunya tentu ingin mendukung program pemerintah yang sudah ditetapkan, terutama oleh Presiden, adanya larangan untuk mudik. Dan PNS, ASN pada prinsipnya adalah sebagai aparatur negara sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat, bisa memberikan contoh yang baik untuk tidak melakukan pergerakan atau mudik, sehingga nantinya diharapkan adanya contoh ini diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Nah, saudara sekalian, di dalam SE ini tadi disampaikan juga ada beberapa sanksi berdasarkan kategorinya, karena dasar hukum utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Kita dalam menjatuhkan hukuman disiplin itu selain berpedoman kepada SE BKN Nomor 11 ini, juga berpedoman kepada PP 53 Tahun 2010. Jadi SE 53 ini sebetulnya sekali lagi SE nomor 11 ini hanya ditetapkan oleh BKN dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi PPK, supaya di dalam menjatuhkan hukuman disiplin itu ada parameternya. Nah, tentunya menindaklanjuti apa yang sudah diterbitkan oleh BKN SE 11 ini, nah kita ingin mengharapkan semua PPK melakukan kegiatan pemantauan PNS, ASN di bawahnya. Diharapkan nanti kalau SE ini sudah bisa ditaati, berlaku secara efektif, maka kebijakan pemerintah untuk mengurangi, mempercepat selesainya pandemi COVID ini bisa segera terrealisir. Sehingga kita harapkan, kami mohon dukungan dari semua PPK untuk bisa menindaklanjuti SE ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada Pak Waka. Baik, terima kasih Pak Deputi PMK Bapak Aryomo. Selanjutnya kami persilahkan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via link Slido, Pak. Yang pertama, apabila ada ASN pulang sebelum 30 Maret 2020 untuk mudik atau rumah yang berada di luar kota, apakah itu termasuk dalam koridor yang dilarang dalam ketentuan di SE ini? Itu Pak, pertanyaan pertama. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, Mbak Ima mau? Baik, seperti kita ketahui, surat edaran Menpan RB itu pertama kali dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2020. Itu mengenai pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik bagi ASN
dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, apabila ada ASN yang melakukan pergerakan, bepergian atau mudik atau pulang kampung sebelum tanggal tersebut, tentunya ini tidak termasuk objek yang dapat dikenakan atau dapat dianggap sebagai pelanggaran, dan oleh karena itu tidak bisa dikenakan hukuman disiplin untuk yang bersangkutan. Saya kira demikian. Pertanyaan yang kedua, apabila mudik dilakukan ASN karena sakit pada masa sudah diberlakukannya ketentuan larangan mudik, apakah yang bersangkutan akan tetap terkena hukuman disiplin? Nanti silakan Mbak yang mau menambahkan. Apabila ada ASN yang sakit, tentu ini kita juga mengacu pada surat edaran Menpan yang sudah dikeluarkan, itu termasuk di dalam pengecualian. Jadi bagi ASN yang dengan terpaksa harus melakukan bepergian, diantaranya adalah karena sakit, apalagi yang sakitnya bersangkutan, tentu ini ada mekanismenya, yaitu harus mengajukan cuti alasan penting, ya, termasuk kalau ada yang sakit keluarga dekatnya, atau suami atau istri atau orang tua, anak kandung dan sebagainya, saya kira itu masuk kategori yang bisa dikecualikan, dan oleh karena itu tidak dianggap melakukan pelanggaran disiplin. Apa ada penjelasan dari Pak Yomo tambahan? Ada tambahan? Saya nambahin yang pertama tadi, Pak Waka, kaitannya dengan PNS yang pulangnya sebelum tanggal 30 Maret sudah disampaikan bahwasannya itu bukan masuk kategori pelanggaran karena pergerakannya, kegiatan itu dilakukan sebelum SE Menpan yang pertama ditetapkan. Hanya kami menghimbau menambahkan yang bersangkutan posisinya setelah dia itu pulang sebelum tanggal 30 tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan apa istilahnya pergerakan selain di rumah. Jadi kalau nanti ternyata yang bersangkutan itu diketahui pergi kemana-mana ya, yang mengakibatkan bisa saja itu membawa karir ke orang lain, itu menjadi pelanggaran disiplin. Jadi kata kuncinya dia tidak dihukum tetapi dengan catatan stay at home, tetap di rumah saja. Kalau yang kedua, betul yang disampaikan oleh Pak Waka tadi, memang di SE Menpan itu sudah disebutkan, dalam keadaan terpaksa atas izin atasan langsung, itu dimungkinkan seseorang itu untuk bepergian keluar daerah. Nah, di dalam SE itu disampaikan oleh Pak Waka juga, salah satunya adalah cuti. Cuti itu dalam hal ini cuti karena alasan penting, yang di dalam SE itu menyebutkan bahwasannya yang bersangkutan apabila sakit, ada saudaranya sakit, istrinya, anaknya, boleh. Sekali lagi sepanjang itu diizinkan oleh atasannya. Sehingga kata kuncinya di sini, atasan itu apakah memberikan izin. Dan tentunya atasan dalam memberikan izin harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Ya, apakah posisinya yang sekarang, kondisi yang sekarang itu ODP atau tidak, semuanya memang diupayakan untuk tidak menambah adanya penularan kepada orang lain. Yang pasti sekali lagi ini memungkinkan dia untuk pulang atau untuk mudik atau pergi keluar daerah sepanjang memang dalam keadaan terpaksa dan itu diizinkan oleh atasan sesuai dengan SE Menpan. Lanjut Pak. Pertanyaan ketiga, mohon penjelasan lebih detail tentang pengertian bepergian keluar daerah. Itu Pak. Ya, sebenarnya ini tidak ada definisi yang baku ya. Tapi kembali kepada filosofi yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, Pak Haryomo, yang nggak boleh itu adalah pergerakan atau perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita tidak bisa membedakan atau mendikotomikan apakah ini antar daerah kabupaten kota atau antar daerah provinsi, itu bukan isu lagi. Tapi isunya adalah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi dikaitkan dengan ketentuan atau kewajiban bagi ASN supaya selama masa COVID-19 ini work from home, bekerja dari rumah, ya sudah, dia silakan tinggal di rumah, jangan pergi ke mana-mana. Saya kira
itu yang maksud atau semangatnya adalah seperti itu. Pak Yoma, silakan. Baik, selanjutnya, apakah metode pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai PP 53 tahun 2010 bisa dilakukan secara online? Mengingat situasi COVID-19 saat ini masih terjadi dan akan beresiko bila pemeriksaan dilakukan secara tatap muka. Ya, saya kira dengan perkembangan keadaan seperti ini, kita sudah banyak melakukan terobosan-terobosan ya dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Di antaranya meeting-meeting, rapat-rapat sudah nggak ada lagi yang secara fisik kita ketemu, tapi bisa dilakukan secara virtual. Kemudian untuk masalah administrasi dokumen atau persuratan juga kita lakukan secara digital. Nah, kalau pertanyaannya apakah pemeriksaannya bisa dilakukan secara online, menurut saya kenapa tidak gitu ya. Kita silahkan ini memanfaatkan situasi seperti ini untuk hal yang lebih positif, apalagi kalau itu nanti terkait dengan waktu yang harus dikejar. Jadi dalam proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin itu kan ada constraint waktu yang harus dipenuhi, sehingga ini juga harus menjadi alat pemicu kita untuk menyelenggarakan atau melakukan pemeriksaan walaupun secara online. Tentu ada prakondisi nanti harus dipenuhi atau harus disiapkan baik oleh instansi maupun oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, ini tolong para pengelola pegawaian itu juga betul-betul ikut memperhatikan in case atau ketika kita harus melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang ternyata pegawai tersebut nggak punya fasilitas internet misalnya. Nah, maka pengelola pegawai juga harus turun tangan untuk membuat supaya masalah ini tidak menjadi masalah lagi dan pemeriksaan tetap bisa dilakukan. Berita acara juga bisa dibuat secara digital. Ya. Yang penting prosesnya tetap mengikuti apa yang diatur di dalam PP 53. Nah, ini memang pertanyaan dari instansi juga banyak yang mengenai pemeriksaan seperti ini. Ini mungkin kalau diperlukan juga kita perlu mengeluarkan semacam juklak atau pedoman juga untuk pemeriksaan secara online seperti itu. Tapi walaupun itu belum ada, beberapa instansi sebenarnya sudah melakukannya. Jadi silakan saja, kalau bagi kita sih silakan saja. Mungkin Pak Deputi tambahan, Pak. Jadi yang disampaikan Pak Wakil sudah betul. Mungkin kita tahu bahwasanya filosofi PP 53 itu PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, dia dijatuhi hukuman disiplin. Nah, kalau itu prosesnya dilakukan secepat mungkin dalam masa pandemi ini, itu lebih bagus. Nah, artinya kita menggunakan sarana teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian prosesnya dari mulai pemanggilan, pemeriksaan, kemudian sampai BAP dan penjatuhan hukuman disiplin itu selesai di masa pandemi itu lebih bagus. Tetapi karena kendala teknis dan tidak bisa diproses saat ini, PP 53 itu memungkinkan untuk dilakukan ketika nanti memang semuanya sudah ready dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan. Nah, kami memang betul dikatakan oleh Pak Wakil tadi, dalam waktu dekat insya Allah akan ada SE. Nah, tentunya SE ini juga belum tentu bisa dilakukan oleh semua daerah, terutama di daerah-daerah yang akses internetnya kan tidak bagus. Tapi bukan berarti ini artinya PNS tersebut yang terbukti melakukan pelanggaran tidak dijatuhi hukuman. Tetap proses itu dilakukan meskipun nanti perlakuannya itu setelah selesai masa pandemi. Jadi prinsipnya itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah seorang ASN diperbolehkan jika pulang atau mudik hanya lintas kabupaten dan masih di daerah yang aman atau zona hijau? Jadi saya lagi perlu kita tegaskan ya bahwa esensinya adalah yang kita lakukan adalah dalam rangka melakukan pencegahan penularan virus, itu esensinya. Oleh sebab itu yang dilarang atau isunya bukan lagi isu daerah mana dan daerah mana, tapi pergerakannya atau mobilitas seseorang itulah yang harus kita hindari. Jadi kalau misalnya
ada ASN yang katakanlah tinggal di bekerjanya di Jakarta dan tinggalnya sehari-hari di Bogor, ya sudah, kan sekarang work from home. Silakan tinggal di Bogor, jangan pergi ke Depok, jangan pergi ke Tangerang dan sebagainya. Itu aja sebenarnya esensinya. Jadi saya kira tidak relevan lagi kalau kita selalu mempertanyakan dari daerah ini ke daerah itu boleh atau tidak, boleh atau tidak. Saya kira bukan itu isunya, tapi pergerakannya itu yang nggak boleh. Pak Haryomo, ada tambahan? Cukup. Pertanyaan selanjutnya, seorang ASN, Pak, istri akan melahirkan di Tegal. Apakah kemudian saya diizinkan untuk ke Tegal dalam proses mendampingi istri melahirkan pada waktu nanti yang sudah diberlakukan pelarangan ketentuan mudik ini? Ya, saya kira ini di SE 46, SMN 46 itu juga sudah diatur ya mengenai pengecualian terkait dengan larangan tadi. Di antaranya adalah cuti. Nah, cuti itu sebenarnya pada dasarnya setiap atasan dari ASN itu dilarang memberikan cuti bagi pegawainya atau bagi stafnya masing-masing. Itu karena memang kita semangatnya tadi menghindari pergerakan orang. Nah, tapi ada pengecualiannya. Di antaranya adalah kalau memang ada kepentingan yang mendesak, di antaranya adalah akan melahirkan atau ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Apalagi kan kalau aturan yang baru itu suami itu boleh mengajukan cuti ketika istrinya melahirkan. Jadi ada cuti melahirkan bagi suami, ya, kan ini ada. Jadi saya kira ini masih dimungkinkan ya dalam kategori pengecualian tadi. Silakan Pak. Pak Haryomo ada tambahan? Cukup Pak. Pertanyaan terakhir, ini 7 pertanyaan terbanyak Pak yang masuk melalui Slido. Pertanyaan terakhir, mohon diperjelas untuk hukuman disiplin yang akan dikenakan kepada setiap kategori pelanggaran dan bagaimanakah prosedur pengumpulan datanya? Saya kira tadi kita sudah singgung ya, saya maupun Pak Deputi sudah menyinggung bahwa dasar dari pengenaan hukuman disiplin, baik mekanisme atau prosesnya, itu tetap mengacu pada PP 53. Di sana itu sudah ada tahapan-tahapan yang secara rigid, misalnya pemanggilan berapa hari atau berapa minggu, tidak hadir, panggil lagi panggilan yang kedua. Kalau tidak hadir lagi, menggunakan data yang ada yang dimiliki oleh pengelola kepegawaian. Sehingga data ini saya kira kembali kepada pengelola kepegawaian. Oleh sebab itulah di dalam surat edaran Menpan maupun surat edaran Kepala BKN yang nomor 11 ini dinyatakan bahwa setiap PPK itu wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap keberadaan atau pergerakan ASN di instansinya masing-masing. Dan saya kira sekarang ini semua instansi sudah memberlakukan itu di unitnya masing-masing. Bahkan banyak instansinya sudah membuat aplikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga punya aplikasi peduli. Nah, itu semuanya bisa menjadikan sumber data ya di dalam melakukan proses ini. Dan masing-masing pengelola kepegawaian itu kan juga diwajibkan untuk melakukan pendataan keberadaan setiap ASN, bahkan setiap hari itu harus dia melaporkan pagi ada di mana, siang ada di mana, sore ada di mana, bisa share location atau share log yang punya koneksi internet, yang tidak punya bisa secara SMS atau manual. Saya kira banyak ya cara. Jadi data ini tetap dibutuhkan karena kita di dalam PP 53 pun juga harus ada data yang kuat ketika pejabat yang berwenang menghukum itu akan menjatuhkan hukuman. Nah, prosesnya tetap ikut PP 53 tadi, ada pemeriksaan, kemudian kita lihat kalau masuk diduga
pelanggarannya itu akan berakibat pada hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka sebaiknya dibuat tim pemeriksa yang komponennya bisa dari unit yang bersangkutan, atasan yang bersangkutan, kemudian dari unit kepegawaian, dan ada unit pemeriksa atau inspektorat. Ini saya kira formula itu tetap kita berlakukan untuk kasus ini. Pak Deputi, silakan. Saya pikir sudah cukup yang disampaikan oleh Pak Waka tadi. Saya sampaikan di awal bahwasannya kenapa ada kategori itu, karena memang dasarnya adalah 3 SE Menpan yang sudah dikeluarkan, mulai dari himbauan, larangan, sampai dengan yang terakhir itu sanksi hukuman disiplin menurut PP 53. Sehingga menurut kami ketika menyusun SE ini, ya tetap kita buatkan kategorisasi, tetapi tidak meninggalkan aturan pokoknya yang ada di dalam PP 53. Jadi disampaikan oleh Pak Waka juga. Kita beranggapan bahwasannya semakin dia melakukan pelanggaran setelah diterapkan 3 Menpan itu, tentunya konsekuensinya tidak sama, berbeda. Nah, kenapa demikian? Karena mulai dari himbauan sampai dengan larangan itu tentunya kalau itu dilanggar, ya akan ada konsekuensi yang berbeda. Namun demikian, karena di dalam PP 53 itu setiap pelanggaran disiplin sebelum menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan, lihatlah dulu dampak atau akibat yang dia lakukan. Sehingga nanti tergantung. Makanya SE ini hanya pedoman bagi BPK. Dan saya yakin BPK sudah paham betul tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin yang diatur di dalam PP 53. Apa yang perlu diperhatikan? Apakah terbukti bersalah atau tidak? Kira-kira hukuman apa yang ditetapkan? Itu sudah ada bahkan secara rinci di dalam Peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010. Itu tahapan-tahapan apa itu semuanya sudah diatur di situ. Nah ini sekali lagi, ini hanya pedoman untuk mempermudah. Esensinya bahwasannya penjatuhan hukuman itu sudah muncul ketika SE Menpan itu ditetapkan. Dan kita hanya menindaklanjuti dari sisi teknisnya saja. Seluruh pertanyaan terbanyak di Slido sudah terjawab, Pak. Mohon ada closing statement sekaligus menutup proses konferensi pers virtual ini. Pak Deputi. Ya, sebelum Pak Waka, kami hanya mengingatkan sebetulnya PNS, ya ASN itu kan harus menjadi contoh bagi masyarakat. Kenapa demikian? Karena PNS itu aparatur negara. Artinya, himbauan pemerintah agar PNS itu tidak melakukan bepergian ke luar kota, tidak mudik, ini diharapkan diikuti oleh masyarakat yang lain. Jangan sampai PNS itu melakukan pelanggaran, kemudian masyarakat juga mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PNS mudik. Ini keinginan pemerintah untuk mempercepat, sekali lagi untuk mempercepat penularan, itu bisa terpengaruh gara-gara PNS tidak memberikan contoh yang bagus. Maka yang penting bagi kami, moga-moga tidak ada yang dijatuhi hukuman disiplin. Karena apa? Kalau SE ini berhasil, salah satu parameternya banyak PNS yang tidak mudik lagi, banyak PNS yang tidak melakukan pergerakan ke luar kota. Kami juga tidak ingin banyak PNS yang dihukum, karena ini hanya pedoman, bukan semata-mata untuk memerintahkan. Kita lebih cenderung untuk preventif daripada untuk yang represif. Moga-moga SE ini bisa menjadi salah satu alat untuk preventif. Mereka PNS itu istilahnya berpikir ulang ketika dia akan kembali atau pulang atau bepergian keluar daerah, karena ada konsekuensinya. Memang yang membedakan antara PNS dengan warga negara itu karena ada konsekuensi bagi PNS karena taat pada peraturan perundang-undangan yang ada. Silakan Pak. Saya kira cukuplah, sudah lengkap Pak Deputi. Saya kira demikian rekan-rekan media yang saya cintai. Terima kasih atas perhatian dan mohon kita sama-sama melakukan sesuai dengan tugas atau koridor kita masing-masing. Rekan media tolong ini disampaikan kepada masyarakat, khususnya pada para ASN, supaya semua ASN menyadari bahwa ini bukan satu pengekangan terhadap hak-hak ASN, bukan, tapi semata-mata dimaksudkan untuk melakukan pencegahan supaya virus COVID ini tidak menular lebih
besar lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mas, thank you Bu Mas. Bu Leli, Pak Ridwan.